Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar pada hari ini? Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 46 ayatnya yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Hari-hari ini banyak orang yang mulai meragukan akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. COVID-19 memang hampir melumpuhkan sendi-sendi kehidupan umat manusia, karena banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehilangan penghasilannya, banyak orang yang kehilangan orang-orang yang terkasih, banyak orang juga yang kehilangan usahanya akibat daripada COVID-19 ini, yang menyebabkan juga banyak orang yang mulai meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Tidak terkecuali ada juga anak-anak Tuhan yang mulai ragu akan pemeliharaan Tuhan. Iman kita mulai goyah akibat daripada COVID-19 ini. Tetapi janji firman Tuhan pada hari ini meneguhkan iman kita kembali bahwa Tuhan berjanji, sampai masa tuamu aku tetap dia. Artinya bahwa Tuhan mau meneguhkan iman kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dia Allah yang telah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Dia Allah juga yang sama yang memelihara kehidupan kita. Dia Allah yang sama yang akan menolong kita. Dia Allah yang sama yang akan menopang kita. Dia Allah yang sama yang akan menyembuhkan kita. Dia Allah yang sama yang akan memulihkan kehidupan kita. Dia Allah yang sama akan memulihkan usaha kita. Dia Allah yang sama akan memulihkan kesehatan kita. Dia Allah yang sama akan memulihkan keluarga kita. Itulah janji firman Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dia yang berjanji, dia yang akan menepati janjinya. Dia Allah yang setia. Manusia seringkali berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Manusia seringkali tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan, janji Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh ketidaksetiaan kita manusia. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita punya Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang telah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia Allah yang menyelamatkan kita, yang menjadi juru selamat kita. Dia akan memelihara hidup kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dan yang kedua adalah sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Itu janji firman Tuhan. Sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Menggendong artinya di sini Tuhan memikul beban hidup kita. Tuhan meringankan beban kita dengan kekuatannya, dengan hikmatnya, dengan pertolongannya. Dia akan meringankan beban kita. Dia akan memampukan kita untuk menghadapi setiap persoalan hidup kita dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan janji Tuhan di sini bukan berlaku 1-2 hari, berlaku 2 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun. Tapi janji Tuhan ini berlaku seumur hidup kita. Selama kita hidup di muka bumi ini, janji Tuhan berlaku bagi setiap anak-anak Tuhan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia akan menggendong kita, dia akan mengangkat kita, dia akan menolong kita sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah meragukan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah meragukan janji firman Tuhan ini, bahwa Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia akan memelihara kita sampai masa tua, sampai masa putih rambut kita. Walaupun saat-saat ini kita berada di masa-masa yang sulit akibat COVID-19 ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa COVID-19 ini mengajarkan kepada kita bahwa betapa rapuhnya manusia, betapa tidak berdayanya manusia tanpa Tuhan. Kalau kita hidup sampai dengan hari ini,
semua karena anugerah Tuhan semata. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan kalau Tuhan masih memelihara kita sampai hari ini. Tuhan masih mencukupkan kebutuhan hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan pernah menaruh pengharapan kita kepada manusia yang rapuh. Jangan pernah menaruh pengharapan kita kepada hal-hal yang sementara. Tapi berharaplah hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah membuktikan kasih-Nya kepada kita manusia yang berdosa. Dia menjadikan kita segembar serupa dengannya. Dia memelihara hidup kita. Bahkan dia menyelamatkan nyawa kita dari hukuman yang kekal. Karena penderitaan yang paling berat dalam hidup manusia adalah akibat daripada dosa, keterpisahan manusia dengan Allah. Dan Yesus telah melakukannya di kayu salib. Dia telah memperdamaikan manusia dan Allah. Dia telah menyelamatkan nyawa kita. Dan dia telah memberikan jaminan hidup yang kekal bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang senantiasa menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali untuk kita senantiasa menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita teguhkan iman kita oleh firman ini untuk kita tetap percaya bahwa dalam situasi kondisi apapun Tuhan yang sama tetap menyertai, memelihara hidup kita. Dia Allah yang Immanuel, ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah yang setia memelihara hidup kami, Allah yang setia memberkati kami, Allah yang setia menolong kami, Allah yang mengangkat kami ketika kami jatuh, Allah yang membuka jalan di saat tiada jalan bagi kami, Allah yang menyembuhkan kami ketika kami sakit, bahkan Allah yang membukakan tingkap-tingkap langit mencurahkan berkat-Mu bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Terima kasih Bapa di surga. Engkau melihat setiap jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka. Biarlah Tuhan yang menolong, menopang, memberi kekuatan, meneguhkan iman di masa-masa sulit ini Tuhan, untuk terus menaruh pengharapan kepada Engkau dan mengalami janji-Mu, menikmati janji-Mu dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin.